sorotan publik kembali mengarah pada Inara Rusli setelah namanya diseret dalam tudingan perzinahan dengan Insanul Fahmi. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Inara, Dedi DJ, menegaskan kliennya tidak bisa serta-merta dinyatakan bersalah hanya berdasarkan opini sepihak. Ia menyayangkan sikap Wardatina Mawa yang dinilai terlalu jauh menggiring persepsi publik seolah peristiwa zina telah benar-benar terjadi. Menurut Dedi, asas praduga tidak bersalah seharusnya tetap dijunjung tinggi. Terlebih, perkara ini masih berada dalam proses hukum dan belum ada pembuktian yang sah di pengadilan. Dedi juga meluruskan narasi yang menyebut Mawa sepenuhnya sebagai korban. Ia mengungkap bahwa Insanul Fahmi telah menyampaikan niat berpoligami sejak 2023 dan hal tersebut diketahui oleh Mawa tanpa penolakan berarti. Karena itu, pihak Inara menolak keras label zina yang dilekatkan kepadanya, bahkan menegaskan statusnya sebagai istri kedua Fahmi. Pihaknya mempersilahkan aparat penegak hukum membuktikan laporan dugaan perzinahan tersebut, sembari menegaskan bahwa kebenaran hanya dapat ditentukan melalui proses hukum yang berjalan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kamu tuh piye Tonul? Kok kemarin beritanya keluarnya katanya pembukaan ke penutupan cuma 3 menit Tonul. Tiwas kemarin alami mana? Alami ya juga. Kok 3 menit guys ber Tonul? Satu aja kamu ndak bisa ngatasi itu Nul. Ya, iso-isore njok loro. Acen gemaruk ya. Denger kayak kemarin beritanya kayak gitu loh Nul, ya. Iso toh Nul kowe ki Nul? Kowe ki piye toh Nul? Wanita mana yang akan terhibur dalam waktu 3 menit? Aku bertanya dengan ada kuntilanak loh Nul. Saya kemit Kak Inara kenalin. Izin Kak sebelum permintaan maafnya diterima sama netizen nih. Katanya nggak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Sama satu lagi Kak, katanya video CCTV-nya kesebar 2 jam loh Kak, 2 jam. Jule aja minder. Kuat ya Kak Inara ya. Mawa sudah merugikan Inara. Nggak salah loh. Yang bener aja. Jelas-jelas si Mawa ini korban dari keegoisannya lakinya. Kalau setiap perdebatan nggak nemuin solusinya, ya solusinya bukan cari perempuan lain. Curhat ke lawan jenis itu juga nggak bener. Dari sudut mana lo bilang si Mawa ini merugikan Inara? Udah jelas-jelas yang merugikan itu si Inara. Bikin hancur rumah tangga orang. Terlepas dari konflik yang mereka hadapin ya, tetap nggak bisa jadi pembenaran. Kalau dianggap merugikan karena dilaporkan terus nama baiknya tercoreng, ya suruh siapa? Sebelum bertindak tuh mikir. Nih kita dikasih otak buat mikir. Dia public figure, nggak ada alasan buat dia nggak bisa nyari tahu si Insanul. Pack intelnya tuh dipakai. Jangan kebucinan dulu. Udah tahu pura-pura nggak tahu. Mbak Inara ya, kata gue lo diem, kata gue lo gak usah diwawancara, kata gue lo diem. Karena kalau sudah berumah tangga tidak memikirkan opini publik yang menjalankan rumah tangga suami dan istri, suami orang. Terus juga keinget ada yang pernah bilang, tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Itu siapa yang ngomong? Siapa? Udah bagus beritanya ketutup sama si Jule. Emang dasarnya ini nggak mau redup. Udah gitu yang lakinya juga, I love you Mawa, I love you Inara. Jangan-jangan kepincut gara-gara dibilang I love you Inara. Nih, ini di mana? Udah. Udah mau tahun baru, udah tahun baru kan, suami baru, semua serba baru, udah jangan bikin kebelakan lagi. 2025 gua dor lagi ada lu. Pusing Mbak. Ini minta maafnya sama siapa ya? Mohon maaf ya. Ini minta maafnya sama netizen atau sama siapa? Soalnya kalau netizen itu nggak butuh permintaan maaf. Netizen itu cuma butuh pengakuan. Netizen hanya butuh permintaan maaf Inara untuk Mawa. Secara Inara sudah mengambil punyanya Mawa tanpa izin, ya kan? Terus kalau udah ketahuan ya minta maaf dong, jangan pura-pura nggak melakukan. Habisnya sebagai cewek mahal ya,
Inara minta surat cerai. Kalau cuma omongan doang lah, semua orang bisa, semua cowok bisa bilang, aku udah cerai. Bisa semua cowok ya kan, gitu percaya. Baru kenal 31 Juli, terus nikah tadinya tanggal berapa? Tanggal 8 Agustus nikah. Itu kan bukti kalau istilahnya kita punya barang ya. Barangnya ini santauan aku dikasih gitu. Lagi pula kamu pernah merasakan sebelumnya kadang-kadangnya coba pasti lu tahu gitu. Ini kenapa lu dengan polosnya menerima seorang insan gitu kan, Arboy Syar'i ini. Mohon maaf ya, netizen gak ada yang percaya. Soal proses hukum dan sebagainya, silakan memproses hukum masalah CCTV dan sebagainya, karena itu laporan sih, semua orang punya hak untuk melaporkan. Jadi ya silahkan aja. Kita netizen cuman butuh permintaan maaf kamu kepada Mawa, dan kamu harus berterima kasih sama Mawa karena Mawa sama sekali tidak pernah menjelek-jelekkan kamu, ya kan? Semua hal, semua bukti yang diberikan Mawa itu diri kamu sendiri yang bikin, ya kan? 2000 pic cacat itu gimana jumawanya dirimu yang ngatai si Mawa insecure lah sama kamu. Wih, so cantik banget kau, dari awal, dari nol namanin Insa, bahkan bikin Insa seperti sekarang yang sampai pengen kamu rebut-rebut itu. Minimal kalau nggak bisa tahu diri, punya empati deh. Posisi kamu tuh tetap salah. Tuhan Allahmu itu nggak suka orang yang merasa dirinya itu benar. Yang benar itu cuma Allah, ya kan? Kalau mau meredahkan diri, diredahkan lagi kamu, minta maaf sama Mawa. Adalah nanti netizen simpati-simpatinya sama Pak Bini. Jangan terlalu jumawa jadi orang. Jangan sok cantik, jangan sok merasa paling suci, jangan sok merasa paling benar, paling nggak berdosa. Gila lo, set. Mungkin gue emosi banget sumpah. Gue pengen tawa dengerin dia ngomong. Itu mbak wartawannya pinter tuh, nanyanya pinter, cuman yang ngejawab rada-rada ngaco ya. Gak lah kolaborasi, gak lah revolusi. Lu pikir lu mau konser kolaborasi? Lagian mah bang, kalau kita mau mengedukasi istri soal poligami, ya kita kasih tahu dulu, ajarin dulu ilmu berpoligami itu seperti apa, sebab musababnya terjadinya poligami itu seperti apa, kenapa sampai suami itu mau berpoligami, ya dikasih tahu dulu. Bukannya kita selingkuh terus alasan berpoligami untuk menutupi kesalahan kita dalam perselingkuhan kita sama wanita lain. Gak gitu konsepnya, beganteng. Di sisi lain, sosok IR sendiri buat gue itu kayak orang makan buah si malakama ya. Dulu waktu dia jadi di korban perselingkuhan, dia itu mengucapkan kata-kata seperti ini nih. Nah, itu kakak Inara yang cantik kan tahu bagaimana caranya berpoligami yang baik, yang atas restu dan berkah dari Allah. Bukan berpoligami dengan cara yang gak diberkahi oleh Allah. Kok sekarang melakukannya? Intinya buat Bang Ihsanul dan kakak Inara, selamat melanjutkan apa yang memang sudah kalian pilih. Semoga hubungan yang memang kalian inginkan ini berjalan dengan baik, tanpa harus ada penyesalan di akhir cerita. Karena buat gue gini ya, sesuatu hal yang kita awali dengan kesalahan, apalagi banyak kontroversi di awal, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lain hari. Dan buat kakak Mawa sendiri, semoga selalu diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menjalani apa yang sedang Allah takdirkan saat ini buat kakak Mawa. Karena gue yakin setiap cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada umatnya, pasti Allah akan membalasnya dengan keindahan yang bahkan kita tidak bisa menilai keindahan itu sebesar apa. Buat saudaraku semua, bagaimana menurut kalian?